Halo Sobat Desa Indonesia. Kali ini saya mau ngobrol dengan teman-teman semua, terutama praktisi desa atau penggiat desa atau teman-teman pendamping desa atau para ekologis, environmentalis, kemudian penggiat wisata desa. Tema pada kali ini saya akan bahas soal desa wisata atau wisata desa. Nah, ada yang tahu nggak sih apa arti wisata desa atau desa wisata? Menurut beberapa literatur yang saya baca, yang saya ketahui, desa wisata itu adalah desa yang mengutamakan integrasi dan keberlanjutan, kemudian desa yang mengutamakan keseluruhan partisipasi masyarakat dalam mendukung wisata atau objek wisata yang ada di desa. Jadi dia tidak hanya berfokus pada wisatanya saja, tapi dia lebih mengutamakan pada persoalan bagaimana cara partisipasi dari masyarakat yang ada di desa untuk menjaga dan mengembangkan wisata. Nah, sementara wisata desa itu adalah berfokus pada wisatanya aja. Jadi walaupun ada di desa wisata itu, tapi orang nggak involve, orang nggak terhubung atau terkoneksi dengan pariwisata yang ada di desa. Nah, beberapa hal yang saya temukan selama perjalanan mengunjungi desa-desa di Indonesia, hampir semua desa di Indonesia itu punya pariwisata desa atau objek wisata. Apakah itu objek wisata yang genuine atau organik yang dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa, atau itu adalah wisata bikinan atau rekayasa. Tapi semuanya adalah merupakan potensi besar yang akan mendatangkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat di desa. Nah, baru-baru ini saya baru kembali dari Kabupaten Bungo dan Kerinci di Provinsi Jambi. Terutama Kerinci ya, itu merupakan satu objek wisata atau kabupaten yang dikasih rezeki yang besar sekali sama Tuhan Yang Maha Esa, di mana ada banyak pariwisata lokal atau organik di sana. Ada Gunung Kerinci yang sudah sangat terkenal, ada perkebunan teh, kemudian kopinya enak luar biasa, kemudian juga banyak persawahan, kemudian juga banyak objek wisata, dan ini akan memancing tourism yang bergeliat atau diaspora yang bergeliat atau kaum-kaum kreatif yang bergiat untuk memajukan pariwisata. Nah, kemudian juga di beberapa desa lainnya di Indonesia seperti ada di Lombok dengan desa adat, kemudian ada, jangan bilang di Bali ya, itu juga terlalu banyak, atau di Nusa Tenggara Timur atau wilayah Jawa. Jawa udah banyak banget nih. Jadi teman-teman, kita itu sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa sekali dalam mengembangkan pariwisata desa. Tetapi memang ada beberapa hal yang menjadi kendala kita dalam mengembangkan pariwisata desa itu. Pertama, kita tidak mengenal secara baik potensi wisata yang ada di desa, sehingga kita nggak tahu nih bagaimana mau memulai langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memulai, misalnya mempromosikan pariwisata yang ada di desa. Kita merasa bahwa desa itu tidak terintegrasi dengan pariwisata atau sebaliknya, semua masing-masing seperti berjalan sendiri-sendiri. Padahal kita harus mengintegrasikan, mengkoneksikan, kita harus memastikan ada partisipasi semua masyarakat terlibat dalam aktivasi atau tata kelola pariwisata desa, sehingga ini akan memunculkan sinergi pentahelik. Kemudian yang paling penting adalah akan memberi potensi ekonomi yang organik, yang besar, yang masif gitu ya, yang alternatif, sehingga kita tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, sehingga akan ada keberlanjutan dari pariwisata atau sektor ekonomi tourism ini, dan tidak akan mengganggu tata kelola sumber daya alam. Kita akan punya sumber daya alam yang berkelanjutan, yang bisa kita turunkan buat anak cucu, tapi kita punya kesejahteraan atau ekonomi dari pariwisata atau ekoturism ini. Nah,
Sekarang yang mau saya sampaikan adalah ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman para penggiat desa, pendamping desa, teman-teman environmentalis, developmentalis, teman-teman diaspora, kreatif dan entrepreneur untuk mengembangkan pariwisata di desa atau menjadikan desanya menjadi desa wisata. Pertama itu kita harus menentukan tematik desa. Jadi wisata desa itu atau desa pariwisata itu harus ada tematiknya. Kalau kita nggak punya tematik atau desa wisata tematik, maka kita akan kesulitan. Orang akan datang ke desa kita itu seperti meraba-raba, nggak tahu mau ngapain di desa itu. Kita bilang wah desa kita ini adalah desa yang bisa dijadikan tempat wisata, tapi kita nggak tahu. Kita nggak pernah mengasesmen atau melakukan penilaian atau melakukan pemetaan sebenarnya desa kita ini cocoknya di desa wisata tematik apa. Apakah kita mau desa tematik yang berbasis religius, ataukah kita mau desa tematik yang berbasis misalnya entrepreneur, kreativitas, digitalisasi, atau wisata alam, atau wisata rekayasa, atau ilmu pengetahuan, atau macam-macam yang lainnya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mesti memastikan bahwa desa wisata tematik kita ini apa. Yang kemudian sekarang ada kecenderungan bahwa ketika kita mengalami persoalan terhadap lingkungan hidup, maka kita harus berorientasi terhadap penyelamatan lingkungan hidup. Makanya banyak sekali sekarang teman-teman di desa yang menggalakkan atau mempromosikan desa wisata mereka berbasis green atau desa wisata hijau. Jadi desa wisata hijau ini adalah pengelolaannya itu haruslah selaras dengan alam atau harmonisasi dengan alam. Jadi misalnya ada ya, ini contoh aja bagi teman-teman mungkin di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di daerah Sumatera, atau di daerah Sulawesi dan Kalimantan gitu yang punya perkebunan kopi atau kopi rakyat gitu ya. Nah itu bisa dikelola menjadi desa wisata tematik, misalnya desa wisata kopi, tapi juga dia tata kelolanya berbasis penghormatan terhadap lingkungan hidup. Jadi misalnya teman-teman mulai mengorganisir, kemudian mengadvokasi para petani kopi, kemudian dengan cara-cara yang organik, kemudian dengan cara-cara yang natural ya, tidak ada dalam pemeliharaannya misalnya tidak ada menebang pohon dan sebagainya. Kemudian nanti setelah pohon kopinya siap dipetik, maka akan ada wisata petik kopi. Kemudian juga akan ada misalnya akan ada minum kopi bersama. Jadi kayak package pariwisata yang bisa dijual. Misalnya desa wisata di salah satu kabupaten, kita anggap aja Kabupaten Kerinci atau Kabupaten Gayo atau Takengon ya, atau di Flores, Bajawa itu, atau di Ijen gitu ya. Misalnya paket wisata memetik pohon biji kopi. Nanti dari memetik biji kopi itu mereka akan per orang misalnya dikenakan 500.000 atau 300.000 atau berapa ya. Nah mereka akan mendapatkan paket kopi, kemudian kue-kue dari kopi, kemudian mereka bisa memetik kopi, kemudian mereka bisa akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kopi, kemudian mungkin mereka akan ikut roasting kopi, mereka akan menjemur kopi, jadi macam-macam. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita ketahui sehingga kita bisa jalan untuk memastikan potensi wisata di desa kita itu apa. Kemudian kita harus tahu nih keunikan dari desa wisata di desa kita. Misalnya kita punya kampung adat yang itu nggak bisa sembarangan orang datang, orang masuk, atau tidak boleh menggunakan teknologi-teknologi yang mereka menerapkan kebudayaan lokal. Ini sangat menarik, ini unik gitu loh. Nah ini bisa nanti diorganisir, kemudian teman-teman bisa bikin paket hiking, misalnya temu dengar, kemudian misalnya belajar dari alam, macam-macam. Kemudian juga ada nilai ekologinya yang seperti saya sampaikan tadi. Ada nilai penghormatan terhadap lingkungan, harmonisasi, tidak merusak alam, berbasis eco green, sehingga kita melakukan
ekspansi wisata promosi itu dengan budaya-budaya lokal, menghormati budaya lokal, kemudian kita tidak memperkenalkan keberlanjutan, sehingga akan tumbuh promosi desa wisata di Indonesia yang selaras dengan alam. Kemudian ada nilai budaya lokal, seperti yang saya sebutkan tadi. Nilai budaya lokal ini penting karena ini akan menjadi entitas atau identitas desa tersebut, sehingga dia akan bisa memperkenalkan diri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita datang ke Amerika, kita tahu bahwa Amerika itu adalah negara modern. Kalau kita mau sesuatu yang modern, yang canggih, yang posmo gitu ya, kita pasti akan ke sebuah negara yang adidaya. Tapi kalau misalnya kita menyebut salah satu desa A, orang pasti akan terpikir, oh desa itu kan desa yang penuh dengan nilai-nilai luhur ya, yang budaya lokalnya sangat kuat. Jadi kalau itu seperti deklarasi kepada masyarakat global bahwa desa kami ini adalah satu desa yang dibangun dengan budaya-budaya lokal yang tapi bisa menerima kemajuan, sehingga orang-orang bisa datang dan merasa humi di desa itu. Orang-orang akan merasa senang di desa itu, sehingga orang-orang akan merasa nyaman. Kemudian akhirnya terjadi interaksi sosial secara global, dan orang kalau mau bilang kalau mau ke Indonesia jangan lupa ke desa ini ya, karena desa ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali, sehingga karena basis wisatanya adalah budaya lokal. Kemudian kita mengembangkan inovasi. Nah, ini paling penting ini. Inovasi ini kadang-kadang kita lupa nih bahwa kenapa ya desa kita banyak tidak dikunjungi, kemudian desa kita tidak dikenal. Nah, karena kita tidak berinovasi. Inovasi ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kalau kita ingin memajukan pariwisata desa kita. Nah, misalnya apa? Inovasi di dalam bidang digitalisasi. Kita mempromosikan, sekarang kan banyak sekali jurnalisme warga. Jadi kalau misalnya dulu orang nggak kenal dengan satu desa yang ada di satu negara yang kecil sekali, orang nggak tahu. Nah, itu karena ada jurnalisme warganya yang selfie ya, kemudian mereka bikin konten kayak digital content creator gitu, kemudian mereka tag taruh di IG atau mereka taruh di Twitter mereka, di Facebook atau media sosial lainnya, kemudian orang pengen tahu gitu. Nah, ini kayak cerita misalnya di Sumatera Utara, di kabupaten di Kota Padang Sidempuan, ada satu desa namanya itu Desa Aek Sabaon yang dikenal sebagai Swissnya Indonesia. Saya kaget sekali ketika teman saya dari Inggris bilang dia mau ke desa itu. Saya sendiri aja belum pernah dengar desa itu. Kemudian tapi ada orang Inggris yang kenal di situ karena apa? Ada satu jurnalis Inggris yang dapat foto dari masyarakat lokal yang ada di Facebook. Kemudian jurnalis Inggris itu merasa takjub, ini seperti Swiss gitu loh, di malam hari. Kemudian dia datang ke kota itu, ke desa Aek Sabaon itu. Kemudian dari jepretan si jurnalis ini, akhirnya masyarakat Inggris tahu ada satu desa kecil yang sangat luar biasa sekali di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Luar biasa kan? Jadi semangat jurnalisme warga ini akan mengubah persepsi masyarakat global tentang pariwisata yang ada di negara kita di Indonesia. Kemudian juga adalah kita harus yakin dan harus mengamini bahwa pariwisata desa ini harus berkelanjutan. Dia tidak boleh mati. Misalnya kita ikut-ikutan tren wisata tertentu ya. Kemudian kita nggak punya ilmu, nggak punya basic, nggak punya tata kelola, kita juga manajemennya tidak baik gitu ya. Kemudian juga kita tidak ada respect terhadap lingkungan ya, makanya itu tidak berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan itu secara automatically itu tidak akan memberikan dampak ekonomi dan sosial kepada masyarakat di desa.
Kemudian yang paling penting adalah tata kelola. Tata kelola ini adalah bagaimana kita menerapkan manajemen secara terbuka. Setiap orang pengelolanya mesti tahu, mesti dibekali dengan ilmu, kemajuan, inovasi, nggak sayang-sayang sama waktu untuk belajar. Kadang-kadang kita ini sudah merasa udah deh cukup ya, kerjanya udah banyak banget, ini kerjanya sudah sampai sore sampai malam. Padahal untuk satu kemajuan kita tidak mengenal kata cukup. Ada teman saya bilang bahwa tidak ada spasi, yang ada hanya terus menerus aja. Yang namanya kerja yang nggak pernah ada kenal waktu kan. Selama kita merasa bahwa apa tujuan untuk kemajuan desa kita belum terpenuhi, ya kita mesti jalan. Nah, kesemua ini adalah bagian penting dari bagaimana kita memajukan pariwisata desa. Cara bekerjanya bisa dengan siapa aja, apakah dengan badan usaha milik desa, koperasi, kemudian pentahelik, ada program CSR, ada mungkin kemitraan dengan NGO dan sebagainya. Karena sekarang keterbukaan ini nggak bisa dihindarkan. Tapi bagaimana kita memanage kemajuan teknologi ini untuk mendapatkan keuntungan yang baik bagi desa, sehingga desa bisa mandiri, sejahtera, kemudian berdaulat, kemudian tidak mengganggu lingkungan hidup. Kalau sudah tidak mengganggu lingkungan hidup dan kita bisa sejahtera dari sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, kita akan meninggalkan legasi sebuah lingkungan, sebuah kehidupan di masa depan yang hijau, yang rimbun, yang tidak penuh dengan bencana bagi anak dan cucu kita. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap semangat dalam memajukan pariwisata desa. Dan kalau ada cerita-cerita yang baik, yang hebat, yang keren tentang pariwisata desa, teman-teman kirim ke saya ya. Nanti kita publikasikan sama-sama dan kita bahas sama-sama. Salam pariwisata desa.